welcome, it's me again. Sore-sore kayak gini, lagi ngapa-ngapain di rumah, biasanya aku tuh suka afternoon tea, atau enggak aku maskeran, masker muka, masker rambut semuanya. Pokoknya merawat kecantikan. Jadi ini adalah beberapa tips dari aku buat kalian. Yuk! Oke guys, ini dia beberapa bahan yang sering banget aku pakai untuk merawat kesehatan rambut aku. Lihat, ini kalian pasti punya dong di rumah sekarang ya kan, di dapur, bisa langsung dicek terus bisa langsung dipakai. Yang pertama, telur. Kita harus pisahin telur putih dan telur kuningnya. Putih telur bagus banget buat kalian yang punya rambut berketombe. Dan kuning telur buat rambut-rambut yang kering. Dan pasti kalian gak suka dong sama bau telur. Aku juga gak begitu suka, makanya aku pakai lemon. And guys, lemon itu bagus banget buat mencegah rambut rontok karena menyehatkan kulit kepala. Wanginya juga bisa mengurangi bau telur ini. Ini campuran yang putih telur, ini campuran yang kuning telur. Ini yang kalian pakai. Kedua, aku punya bawang bombay dan virgin coconut oil. Ingat, yang organik ya. Bawang bombay walaupun baunya nggak enak, tapi bawang bombay bagus banget untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Jadi buat kalian yang pengen banget rambutnya cepet panjang, pakai bawang bombay ke rambut. Oke, jadi ini adalah cara merawat rambut aku yang kedua. Dan yang ketiga, aku 2 minggu sekali selalu memakai virgin coconut oil ini ke rambut aku pada saat aku tidur. Jadi sebelum tidur aku pakai merata ke rambut aku, terus aku tidur, besok paginya baru dicuci. Jadi leave it overnight. Dan itu dia tips dari aku untuk merawat kesehatan rambut dengan bahan-bahan tradisional. Selamat mencoba dan semoga berguna ya.
tahu nggak sih apa itu motif floral? Floral fashion atau yang lebih dikenal dengan motif bergambar bunga sudah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu. Keindahan motif kain yang berasal dari Asia ini menjadi salah satu simbol keanggunan dan kecantikan yang banyak digemari oleh banyak wanita saat ini, girls. Tapi tidak hanya wanita saja, motif floral saat ini juga banyak dipakai oleh pria loh. Nah, aku ada tips nih girls buat kalian yang mau mencoba motif floral. Karena motif floral membuat tampilan kamu terlihat ramai, jadi make it simple aja girls. Jangan gunakan aksesoris yang berukuran besar. Dan untuk kalian yang plus size, pilihlah motif yang berukuran kecil agar terlihat lebih ramping. Itu dia sedikit informasi dan tips tentang motif floral. Semoga bermanfaat ya girls. Betul banget. Dan bersama saya lagi Nikita Willy. Dan saya pastinya Barli Asmara di Girls Night Out. Hosting you tonight. Dan tepuk tangan buat DJ kita malam hari ini adalah DJ Mahesa Utara. Yeay. Dan tepuk tangan juga buat panelis kita malam ini, cewek-cewek cantik di belakang. Betul. Ini gimana? Kalau dipanggil cewek-cewek cantik. Oke. Apa kabarnya? Kabarnya baik. Baru mau. Iya. Nah, hati-hati kelepasan ya. Kalau dulu kan bisa gitu kan ya. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya kompak. Istimewa, baik. Jadi agak bingung sebenarnya ya jawabnya apa gitu kan. Silakan duduk. Oke. Biar kayak Namun kita kayak bunga-bunga gini ya semuanya ya. Hatinya lagi bunga-bunga bunga nggak? dari mana ya? Hah? Ini. Aku bunganya dari hati. Jadi karena tema kita malam ini adalah apa kan? Floral, ya motif floral itu ada dua sebenarnya, motif floral yang klasik dan tentunya juga aku sama Niki adalah motif yang floralnya adalah modern, gitu. Begitu. Tapi biasanya kan motif floral itu dipakainya buat cewek-cewek aja, kalau sekarang enggak ya? Enggak, dari mulai tahun 70-an pada saat floral generation ini kebebasan daripada semua manusianya akhirnya bisa memberikan ekspresinya, akhirnya laki dan perempuan bisa menggunakan motif floral, gitu. Kalau misalnya yang beragam ini adalah motif floral yang klasik, tapi kalau berdua kita yang modern. Jadi kita beda dong, kita yang kekinian, kalian masih agak jadul. Soalnya kita nggak pengen lebih keren daripada hostnya. Oh tentunya. Terima kasih banyak loh. Dan tadi kalian nyanyi apa tadi? Wonder Woman. Kangen gak sih nyanyi bareng-bareng kayak tadi tuh? Kangen banget kan? Lebih kangen di backstage bareng. Iya. Kangen berisiknya. Kangen doa bareng. Tapi pastinya kan nggak cuma di panggung doang bareng-bareng, yang kalau di luar panggung juga pasti sering bareng-bareng kan? Serumah bareng kita dari tidur sampai tidur lagi bareng. Benar. Oh sekarang ini serumah bareng? Pada saat masih bergabung di Cherry Bell. Tapi walaupun sekarang udah keluar dari Cherry Bell, tetap masih suka hangout bareng-bareng. Oh iya. Soalnya kenalannya selama 5 tahun mereka lagi. Jadi teman hangoutnya mereka lagi. Nggak punya temen gitu. Kalau Dulu Cherry Bell terkenal dengan artis yang nggak punya teman. ya, Karena temenan bersembilannya udah rame banget. Apalagi nambah lagi. Soalnya kalau misalnya Kak Barli bilang, Cher, kita ketemuan ya di mana gitu kan. Tiba-tiba aku debot. Ntar buntutnya ada 8. Next time Kak Barli pasti mikir, nggak usah lagi deh. Rame banget gitu. Jadi kalau mau traktir agak susah ya gitu ya. Traktir Cheryl jadi baunya gigi sampai yang lain-lain juga. Oke. Tapi kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu aja ya. Boleh. Feelingnya nggak enak. Yang pertama kali keluar dari Cherry Bell siapa? Yang pertama kali. Wenda Devi. Terus kalau dari kalian? Oh dari kita. Kita bareng. Bareng. Oh janjian gitu? Tunggu. Ini agak penuh nih ya. Kalau ditanya jawabnya semua bareng gitu kan ya. Jadi Cherry Bell itu ada 3 generasi yang keluar. Oh 3 generasi. Yang generasi pertama yang keluar itu Wenda Devi. Yang kedua keluar itu generasinya Anissa. Dia sendiri keluarnya. Dia nggak bilang-bilang Anissa. Terus yang ketiga keluar itu berenam. 3/4 dari personil Cherry Bell. Jadi kalau kalian berlima bareng-bareng keluarnya? Iya. Kita termasuk yang bareng-bareng. Yang terakhir ini. Yang terakhir ini. Siapa sih yang memprovokasi, Cheryl atau Gigi? No one provocating us. No. Nggak apa-apa kalau mau curhat nggak apa-apa loh. Enggak, sebenarnya kita berdua yang provokasiin mereka. Oh gitu. Enggak. Terus sekarang kesibukan kalian setelah kalian keluar dari Cherry Bell apa?
Tanya satu-satu. Iya, Oke. coba. Nanti bareng-bareng bingung kan? Iya. Dulu dari Rin. Kebetulan emang lagi syuting-syuting aja, kayak misalnya Sinetron. lebih ke FTV atau kita juga baru bikin single lagu baru sih. Tapi mukanya artis Korea banget ini ya. Jepang kemarin. Jepang. Jepang. Iya. Kalau kamu apa setelah Cherry Bell? Nyanyi solo aku sama pacar aku. Enak, gratis. Banget ya hidupnya ya. Ya, Lumayan dia diskon tidak 40 komposer, juta. jadi lumayan ya dapat lagu gratis terus Oke. gitu ya. Ya, terus sama kolaborasi juga sama Tiga. Oke. Selanjutnya? Kalau Gigi, Aku ngurusin Ngerusak- hubungan orang. ngerusak hubungan orang. Maksudnya gimana tuh? Oh iya. karena ada program itu ya. Iya, program itu yang Oke. sama Oke, host kita luar biasa ngobrolnya itu. masih lanjut lagi. Ya, kita tunggu pastinya. jawabannya ya. Pastinya kita akan menunggu jawaban dari mereka semua. Kita akan nunggu.